Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Karim. Salli ala Sayyidina Muhammadin Sadiqil Amin wa alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun, turhamun, turzaqun insyaallah. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian akan beruntung, maka kalian akan dirahmati oleh Allah, maka akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengeluarkan segala macam kesulitannya, dan Allah akan kirimkan rezeki yang tak terduga insyaallah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. KSNS The Journey, ya salam. Sahabat, ya salam. Masya Allah, alhamdulillah nih ketemu juga kursi ini. Dari tadi kita berdiri ini. Masya Allah, berasa sahabat. Doain ya supaya saya sehat ya. Sahabat KSNS, parit pun telah digali. Bala tentara disiapkan oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara wanita-wanita, anak-anak dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 16 kilometer dari Khandaq. Jadi sulit untuk menjangkau mereka. Orang kafir sulit untuk menjangkau mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepemimpinan sementara salat di Masjid An-Nabawi kepada Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terjun langsung di dalam peperangan Khandaq ini. Dan tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 3,000 nafar. 3.000 orang. Dan panji, pembawa panji jihad dibagi kepada 2 bagian. Orang-orang muhajirin dipegang panji mereka oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sedangkan panji yang kedua, yaitu dari kaum Ansar, penduduk asli Madinah, dipegang oleh Sayyiduna Sa'ad ibn Ubadah. Itulah yang dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi beberapa tempat untuk dijadikan posko-posko pimpinan dari kaum muslimin di peperangan Khandaq ini. Walhasil sahabat KSNS, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya enggak putus hanya pada strategi.
Tapi yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta kemenangan kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan 11.000 datang menyerang kota Madinah dan yang bertahan hanya 3.000 orang. Apakah mungkin 3.000 orang ini dapat melawan 11.000 orang yang datang? Kalau hitungan akal kan sulit. Tapi lagi-lagi yang bicara adalah iman. Yang bicara adalah keyakinan bahwa An-Nasir, Maha Penolong, huwa Allah Azza wa Jal. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu terjadi, maka terjadi. Banyak di antara kita yang lebih bertawakal kepada sebab, tapi tidak bertawakal kepada Allah. Berapa banyak sebab-sebab itu dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak berfungsi untuk kita. Sahabat KSNS, di saat terjadi banjir besar di dunia, ada perbedaan antara orang yang mengandalkan akal dengan mengandalkan Allah. Nabi Nuh alaihi salam yang berada dalam kapal besarnya, beliau mengajak salah seorang putranya yang kafir yang bernama Kan'an untuk naik ke dalam kapal. Tapi apa jawaban Kan'an? Sa'awi ila jabal. Saya mau ke gunung itu, ayah. Dan gunung itu bisa menghindarkan saya dari dari air yang besar ini, dari banjir yang besar ini. Dia bicara akal. Kalau akal membenarkan itu. Tapi katanya Nabi Nuh, tidak ada yang selamat anakku dalam banjir besar ini kecuali yang dirahmati oleh Allah. U'min billah, ya bunayyar kam ma'ana. Hai anakku, ayo mari sini. Kendarai kapal ini bersamaku. Tapi tetap dia tidak mau. Anaknya menggunakan akal, sedangkan Nabi Nuh menggunakan iman. Menggunakan keyakinan. Man tawakkala 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi. Sahabat KSNS, berhari-hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktikaf di satu tempat, sahabat. Berzikir, berdoa, meneteskan air matanya, memohon pertolongan Allah, memohon kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat menarik untuk kita pelajari. Maksudnya apa, sahabat? Saya mau ngajak sahabat ke tempat iktikafnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sahabat tetap di KSNS The Journey. Ya salam. Dia masih Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat KSNS The Journey. Ya salam, sahabat. Ya salam. Ya salam. Ini kita mau naik menuju Masjid Al-Fatah. Ya, di masjid inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemenangan di peperangan Khandaq. Dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dari mulai Yaumul Itsnain, dari hari Senin sampai Selasa sampai Rabu.
Salasa ayyam, 3 hari Rasulullah bermunajat di masjid ini. Makanya kalau kita lihat tuh sahabat, banyak para penziarah yang datang ke Masjid Al-Fatah. Jadi ingin namanya Atharun Nabi Barakah. Ya kan? Apa tempat yang udah pernah disolatin sama Nabi pasti ada berkahnya. Ya kan? Pasti ada berkahnya karena udah disujuti sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sahabat, kita pelan-pelan kita naik. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sambil melihat suasana, ya salam. Lihat suasana asyik, suara burung. Cit, 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 cit. Kedengaran nggak? Nah, ini disebut dengan Masjid Al-Fatah. Masya Allah. Dan letaknya juga paling tinggi, disebut juga dengan Masjid Al-A'la. Karena tinggi banget. Dulu sahabat, waktu 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu saya naik ke sini. Ini terbuka pintunya. Tapi sekarang saya dengar udah mulai dikunci ini sahabat. Ya Allah. Ya. Jadi nggak bisa sholat di dalam deh sahabat KSNS. Tapi insya Allah kita masih bisa mendapatkan keberkahan dari tempat ini. Insya Allah. Sahabat KSNS, jangan lupa tuh kalau nanti sahabat umroh sampai Madinah, cari Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah itu adanya di sebelah Masjid Sab'ah. Ini disebut Masjid Sab'ah karena dulunya 7 masjid ini digabung jadi satu. Orang Saudi mungkin nggak tahu ini kalau dinamakan Masjid Sab'ah. Biasa orang Indonesia yang sebut ini sebagai Masjid Sab'ah. Dan orang-orang yang biasa ngantar para penziarah, ya. Nah, ini sahabat KSNS. Bayangkan dulu Nabi SAW naik ke atas ini nih sahabat. Naik ke atas ini sahabat untuk iktikaf, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Assalamualaikum. Ini sahabat KSNS Masjid Al-Fatah di hadapan kita. Ya, sahabat KSNS terkunci. Waktu itu saya datang kebuka nih sahabat. Ya Allah. Kenapa ya masjid dikunci ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beginilah keadaannya sahabat KSNS. Nah, tapi insya Allah kita berdoa dari sini. Insya Allah Allah ijabah doa kita. Nah ini adanya di sebelah kiri tempat sujudnya Nabi SAW. Biasa kita masuk dari sini, kemudian kita masuk ke sebelah kiri, itu tempat sujudnya Nabi SAW. Saya pernah ketemu guru saya juga di sini waktu itu. Lagi datang, di dalam ada salah seorang guru saya, Al-Habib Umar bin Hafid, lagi sholat, ketemu. Doa, panjang doanya. Insya Allah doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Kau takdirkan, Kau izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf di tempat ini. Tiada yang tergerak diputuskan dalam kehidupan beliau pastilah sesuai dengan apa yang Kau ridhoi dan Kau rahmati. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sebagaimana Kau limpahkan kabulnya doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini,
Maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Kami pun bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah izin kepada kami dan kepada orang yang pernah datang ke negeri ini dan kepada yang belum pernah datang ke negeri ini untuk dapat datang ke negeri ini dalam keadaan aman, penuh berkah, lezat ibadah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ada di antara kami yang sedang menyaksikan acara ini ya Allah, mohon diridhoi ya Allah acara KSNS. Ridhoi dan dijaga ya Allah. Ridhoi dan dijaga ya Allah. Dan berikanlah ilmu laduni, agar kami bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang menyejukkan hati para pendengar dan menjadikan diri kami semua semakin baik padamu. Allahumma ya Arhamar Rahimin, bagi kami yang sedang sakit, kehadiran kami di Masjid Al-Fatah ini, mohon kabulkan ya Allah. Kabulkanlah ya Allah, sembuhkan penyakit kami. Sembuhkan penyakit orang-orang yang sakit di sekitar kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Pemirsa pun yang sedang menyaksikan acara ini, yang ada sakit di tubuhnya, yang ada sakit di dirinya, berikan kesembuhan ya Allah. Berikan kesembuhan ya Allah. Anta syafi, Antal kafi, Antal muafi, la hawla wala quwwata illa billah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bela kaum muslimin, satukan kaum muslimin, jauhkan kaum muslimin dari segala bentuk kezaliman. Dan ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami penyebab hidayah bagi orang-orang yang ingin dekat denganmu dan orang-orang yang ingin bertambah dekat denganmu. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun, wa na'udzu bika minasy syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka as-salihun. Kami mohon kebaikan apa yang pernah dimohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hambamu yang saleh, dan kami mohon dijauhkan dari keburukan apa yang dimohon dijauhkan dari keburukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat, sebelum saya akhiri, silakan berdoa menurut hajat masing-masing. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sampaikan sahabat hajatnya. Amin ya Allah. 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 Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bibarakah Masjidil Fatah yang diiktikafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diijabah doa kita semua. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat KSNS, ya, ini saya mau ngasih unjuk sahabat KSNS bahwa itu Masjid Umar. Nih sini, Masjid Rasulullah aja udah dikunci. Ya Allah, coret-coretan kayak begini gimana nih? Ini Masjid Umar, itu yang di ujung. InsyaAllah dijaga sama Allah, mudah-mudahan kembali terbuka, ya, daripada kunci gembok dari masjid ini, InsyaAllah. Dan InsyaAllah semuanya kembali bisa merasakan keberkahan dari dalam masjid-masjid sejarah ini. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Sahabat,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah itu bisa membangkitkan umat, sahabat KSNS. Sejarah itu bisa membangkitkan umat. Oleh karenanya, setiap tempat sejarah sebaiknya untuk dilindungi. Dibiarkanlah orang-orang itu masuk ke tempat-tempat sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja waktu Isra Mi'raj, sahabat KSNS. Waktu Isra Mi'raj itu ada makomnya Nabi Isa. Ketika itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, salli rakaatain. Salat 2 rakaat di sini. Kata Nabi, kenapa saya harus salat 2 rakaat di sini? Kata, di sinilah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya atharul barakah. Bekas-bekas keberkahan itu tidak hilang. Dan bekas-bekas azab juga tidak hilang. Pernah kan saya kisahkan di KSNS waktu Nabi SAW mau kemana? Mau ke Tabuk. Ketika itu Rasul lewat di perkampungannya kaum Samud. Umatnya Nabi Saleh yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, ayo, fa'ilam tabki fatabaka. Kalau nggak bisa nangis, paksain diri menangis. Saking apa? Saking takutnya azab yang masih ada di situ terkena. Jadi sisa azab ada, sisa barokah juga ada. Ya Rabb, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Sahabat, akhirnya perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin atas doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga dulu pernah menerangkan tentang kejadian Khandaq, namun saya berusaha menerangkan apa yang belum saya sampaikan. Dan sahabat KSNS, intinya kemenangan di tangan kaum muslimin, dan setelah Khandaq tidak ada lagi peperangan kecuali sebentar lagi akan ada perjanjian Hudaybiyah, dan kemudian ada apa lagi? Fathu Makkah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ikuti terus KSNS The Journey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.